Selamat siang teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep dasar akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, CKNR CSRS, disusun oleh Rio Andreas Sinaga dengan NIM C0D02002. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian jujur. Kedua, laporan keuangan harus substansial. Yang ketiga, laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat. Yang keempat, netralitas. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. Tepat waktu. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambil keputusan. Keseimbangan biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Fungsi akuntansi perpajakan. Yang pertama, untuk mengetahui besaran fungsi pajak yang harus dibayar wajib pajak. Yang kedua, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaan di masa yang akan datang. Prinsip akuntansi perpajakan kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Historis, mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Pengungkapan penuh, untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Klasifikasi akuntansi perpajakan. Pajak langsung, yang merupakan pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Sedangkan pajak tidak langsung itu pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Akun akuntansi dalam akuntansi pajak. Pertama, neraca, itu sisi aset, pajak dibayar di muka, terdiri dari PPh 22, 23, 24, 25, dan 28A. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak masukan, sisi kewajiban, utang pajak atau tax payable, itu terdiri dari PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29, termasuk juga pajak keluaran. Laporan laba rugi, beban pajak penghasilan atau income tax expense. PBB, pajak pemasukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat itu biaya material yang dicatat sebagai beban operasional. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.